Kasus tahanan meninggal, Karutan bilang tidak ada kekerasan di dalam rutan. Gunakan dana desa petani tanam padi, dukung ketahanan pangan. KRI Semarang 594 berlabuh di Kota Bitung bawa ratusan taruna Akademi Angkatan Laut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Rabu 27 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara, terkait kasus seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bolang Mongondo Selatan. Pihak Rumah Tahanan Kota Mobagu memastikan selama di rutan, tahanan tersebut mendapat perlakuan baik. Kepala Rutan Kota Mobagu Aris Supriyadi bilang saat pertama kali menerima tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, kondisi korban dinyatakan sehat. Bahkan selama berada di dalam rumah tahanan, tersangka diperlakukan sama seperti tahanan lainnya tanpa ada perbedaan, termasuk memberikan makanan serta pelayanan medis. Ketika tersangka mengeluh sakit, pihak rutan langsung memberikan penanganan medis di klinik rutan oleh dokter yang bertugas. Namun karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh, pihak rutan telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan membawa korban untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Monompia Kota Mobagu. Meski sempat mendapat perawatan intensif, kondisi tersangka terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bolang Mongondo Selatan. Di rutan itu standar operasional prosedur sudah laksanakan dengan semaksimal mungkin. Tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan. Karena tugas kita adalah melaksanakan pelayanan tahanan sesuai dengan SOP. Kalau memang sakit kita obati. Terkait hal itu, tim Paminal dan Propam Polda sudah melakukan pemeriksaan di rutan Kota Mobagu, khususnya kepada tahanan yang memang satu kamar dengan almarhum ini. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya tahanan titipan kejaksaan tersebut. Pihak pengawas internal Polda dan Polres Bolang Mongondo Selatan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk para tahanan yang menempati ruang rumah tahanan Kota Mobagu. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sebelumnya, saudara, polisi membantah tuduhan adanya dugaan penganiayaan terhadap Revan Kurniawan Santoso, tersangka kasus penikaman yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Bolang Mongondo Selatan. Polisi memastikan saat diserahkan ke kejaksaan, tersangka masih dalam kondisi sehat, bahkan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kasat Reskrim Bolang Mongondo Selatan, Ibtu Dedi Fengki Matahari bilang, sejak proses penyerahan tersangka ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, tersangka dalam kondisi sehat dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter. Selanjutnya, penyerahan tersangka ke rumah tahanan Kota Mobagu harusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak rutan. Ibtu Dedi juga menilai tuduhan adanya kekerasan saat penyidikan tidak benar dan seharusnya disertai bukti. Ia menegaskan apabila terbukti melakukan kekerasan, dirinya siap dihukum. Namun jika hasil otopsi tidak mendukung tuduhan tersebut, dirinya akan melapor balik atas fitnah yang dialamatkan kepadanya dan anggotanya. Dan tenggang waktunya sama dengan tersangka yang saat kami serahkan dalam fisik yang bagus karena tidak sakit, baru bisa menulis dan bisa menjawab pertanyaan jaksa pada saat proses praktik di tahap 2. Untuk proses penyerahan jaksa ke rutan, kami tidak tahu. Karena secara normatif menurut KUHAP, tugas kami selesai. Kalau kemudian ada surat yang menulis bahwa saya dan anggota saya melakukan aniaya, berkenan yang membuat mengetahui penulisan surat itu, agar menyebutkan tanggal berapa saya menganiaya.
di rutan Polres. Karena saya tidak punya hak masuk ke dalam rutan. Kewenangan mengendalikan pintu dan kunci rutan ada di Satahti. Saya sendiri memastikan dengan jelas. Saya tidak melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun kepada almarhum di rutan Polres Bolsa. Hingga kini pihak keluarga almarhum Revan Kurniawan Santoso menanti hasil otopsi dari Rumah Sakit Prof. Kando Manado guna membuktikan apakah almarhum mengalami kekerasan atau memang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Rahman Rahim, Kompas TV, Bulaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, di Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, puluhan siswa terpaksa harus belajar di rumah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Meski berdinding triplex, beratapkan seng bekas, serta beralaskan tanah, para siswa di SD Negeri Air Banua antusias untuk bersekolah. Beginilah potret sekolah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi penerus bangsa justru berdiri rapuh tanpa fondasi. Dindingnya hanya dari triplex setengah badan, atap, genteng bekas, lantai tanah, serta tiang kayu bekas seadanya. Bangunan berukuran sekitar 5 x 10 meter dipetak menjadi 6 kelas dan 1 ruang guru. Semuanya menyatu dalam satu bangunan sempit. Lebih memilukan, anak-anak yang berjumlah 38 orang belajar dengan pakaian seadanya. Sebagian bahkan hanya memakai sandal jepit. Untuk sampai di sekolah darurat ini, para murid harus menempuh perjalanan terjal sejauh 1 km, melewati bukit berbatu, kebun, sungai kecil, dan pesisir pantai. Meski demikian, semangat belajar anak-anak desa Wawonian tetap antusias. Senyum mereka tidak pernah luntur, meski kondisi sekolah jauh dari kata layak. Adanya sekolah di tempat ini atas kerjasama dari orang tua semua. Punya inisiatif untuk mengadakan bangunan sekolah. Tantangan pertama adalah dengan lahan, ya. Tapi atas kerjasama masyarakat dan doa bersama kita semua, sehingga ada warga masyarakat yang memberikan lahan sekolah. Dan jadilah bangunan sekolah yang bentuk darurat ini. Ya. Bahan-bahan bangunan yang membuat sekolah ini, pertama kebetulan di SD Negeri Air Banua ada rehab 3 ruang kelas. Jadi sisa-sisa dari bangunan itu dibawa kemari untuk dijadikan bahan-bahan bangunan di sekolah ini. Dari sengnya, baloknya, dari sisa dari itu adalah swadaya orang tua. Karena minimnya tenaga pengajar atau guru, salah satu orang tua murid dengan sukarela menjadi tenaga pengajar atau guru untuk membantu mendidik para anak-anak siswa ini. Harap dengan pemberian diri kami tidak minta lebih daripada itu. Supaya juga pendidikan di tempat ini juga lebih maju. Kita dan teman-teman senang sekolah di sini. Kita dan teman-teman suka kasih tambah guru supaya bisa mengajar kita orang dengan baik. Mohon pemerintah perhatikan sekolah kami. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi sekolah sehingga anak-anak yang tinggal di Pulau Talise bisa menikmati sekolah dan pendidikan yang layak. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi gunakan dana desa petani tanam padi dukung ketahanan pangan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, saudara. Kelompok tani di Desa Tontalete, Kecamatan Kemah, Kabupaten Minahasa Utara melakukan penanaman padi di lahan seluas 2,5 hektar. Penanaman padi kali ini menggunakan permodalan yang bersumber dari dana desa yang nantinya diharapkan bisa membantu terwujudnya ketahanan pangan di wilayah tersebut. Memanfaatkan dana desa, sejumlah petani di Desa Tontalete, Kabupaten Minahasa Utara menginisiasi penanaman padi sawah varietas Superwin. Pada penanaman awal, turut hadir perwakilan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yakni Asisten 2 Pemkab Alan Mingkit, Camat Kemah, serta TNI Polri. Alan Mingkit bilang penanaman padi ini bertujuan memperkuat program ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara. Lahan yang ditanami padi seluas 2,5 hektar dan pembiayanya menggunakan dana desa Tontalete.
Hasil panen padi ini nantinya akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Tadi kita baru selesai melakukan penanaman. Program ini digagas melalui penggunaan dana Desa Tontalete di bidang ketahanan pangan. Anggarannya kurang lebih 30-an juta. Ditanam padi jenis Superwin seluas 2,5 hektar. Nanti setelah dipanen, Hukum Tua saya bilang tadi akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Sementara itu Hukum Tua Desa Tontalete Justus Watuna bilang, inisiatif pengembangan tanaman pangan berupa padi merupakan langkah pemerintah desa dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan menciptakan kemandirian pangan. Gerakan tanam padi ini juga untuk mendorong generasi muda desa tersebut menjadikan pertanian sebagai sumber perekonomian yang potensial. Program ketahanan pangan memang kalau pemerintah desa sangat mendukung, karena untuk Desa Tontalete ada 2 komoditi yang menonjol, yaitu pertama jagung, milu, ada 2 juga itu, ada milu manis. Karena ada petani, orang lebih memilih ada yang milu manis, itu 2 bulan ya, lebih cepat panen. Ada juga milu yang biasa untuk makanan ternak. Kemudian ini padi sawah. Jadi pemerintah Desa Tontalete sangat mendukung. Berada di dekat kaki Gunung Kelabat, Desa Tontalete dikenal sebagai desa pertanian dengan komoditas unggulan berupa padi dan jagung. Yani Kesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Komite 4 DPD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Sulut dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN tahun anggaran 2026. Pembahasan pun dilakukan Ketua dan anggota Komite 4 DPD RI bersama Gubernur, Kepala Daerah, serta pemangku kepentingan di Sulut. Komite 4 DPRD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Utara dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN tahun anggaran 2026. Ketua Komite 4 DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan sebagai tindak lanjut dari rapat sidang tahunan, DPD RI turun ke beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya ke Sulawesi Utara, guna menyerap dan melihat aspirasi dari pemerintah daerah terhadap RUU APBN tahun anggaran 2026. DPD RI memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN 2026. Nah, untuk menindaklanjuti itu semua, kami turun ke daerah. Komite 4 ini turun ke beberapa provinsi di Indonesia, diantaranya ke Sulawesi Utara ini, dalam rangka menyerap, melihat aspirasi dari pemerintahan daerah yang ada di sini. Karena pembahasan RUU ini akan diputus tanggal 23 September. Sidangnya kita ditunggu 14 hari untuk memberikan itu. Karena itu kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, terutama kita fokus pada dana transfer daerah yang diproyeksi tahun 2026 itu turun dari 919 triliun menjadi 649 triliun. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyambut kunjungan kerja ini dan turut melaporkan berbagai capaian dan aspirasi terkait anggaran di Sulawesi Utara. Inventarisasi masalah-masalah apabila RAPBN 2026 nanti direalisasikan, maka tentunya kami melaporkan untuk dijembatani dengan DPR RI di pusat ya. Banyak hal yang tentunya kalau RAPBN 2026 itu direalisasikan, maka APBD kami juga, RAPBD kami ke depan itu akan pasti terganggu. Banyak hal yang terkonsentrasi yang hari ini sebenarnya kita sudah yakini bahwa ini akan tercapai, terpaksa kita harus merealokasi ya anggaran yang rencananya akan kita buat di 2025 dan 2026 ke depan. Maka dengan kehadiran DPD RI di sini untuk menginventarisasi persoalan-persoalan apabila ya, RAPBN 2026 ini direalisasikan.
Pembahasan pun dilakukan oleh Ketua Komite 4 DPD RI bersama 12 anggota Komite 4 yang hadir bersama Gubernur, Wakil Gubernur Sulut, Bupati Wali Kota serta pimpinan pemangku kepentingan dari Bank Indonesia, Direktorat Pajak, Bea Cukai dan Perbendaharaan yang membawahi Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sulawesi Utara periode 2025-2028 di Wisma Negara Bumi Beringin pada Selasa pagi. Pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Sulawesi Utara periode tahun 2025-2028 dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus. Dalam pelantikan ini, John Wantania dikukuhkan sebagai Ketua IDI Sulut yang baru. Menurut Wantania, kolaborasi antara IDI Sulut dan pemerintah memegang peranan penting bagi kesehatan masyarakat Sulawesi Utara di masa depan. Kita di wilayah ini kan kita mempunyai cabang-cabang. Jadi memang untuk operasionalnya itu di cabang-cabang. Untuk wilayah itu kita lebih untuk fungsi koordinasi sebenarnya dan ada fungsi-fungsi khusus. Tapi untuk IDI ini sendiri kita tujuannya tentu dua yang utama, untuk membantu masyarakat, dalam hal ini pemerintah, dengan program-program yang ada, dan kedua untuk membantu anggota kita sendiri. Jadi itu dua fungsi utama sebenarnya, baru kita jabarkan lain-lain. Tetapi tentu dalam menjalankan program tersebut, tidak lepas dari regulasi-regulasi yang ada sekarang. Jadi misalnya tadi soal distribusi dan lain-lain, distribusi itu ada regulasi tersendiri. Jadi kita mungkin membantu dengan pendekatan ke anggota-anggota yang ada. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang, IDI Sulut harus menjamin pemerataan tenaga kesehatan hingga ke pelosok daerah di Provinsi Sulawesi Utara. IDI Sulut juga diharapkan untuk mendukung pemerintah dalam memajukan dunia kesehatan daerah. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus lama yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah berbakti kepada masyarakat Sulawesi Utara, dan kepada pengurus baru saya ucapkan selamat dan selamat bekerja bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk turut serta untuk memajukan Sulawesi Utara dalam bidang kesehatan. Dan tentunya kita ketahui bahwa penduduk kita 2.600.000 kurang lebih ya tersebar di kurang lebih 300 pulau yang ada di Sulawesi Utara. Gubernur juga berpesan agar pengurus IDI Sulut yang baru lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan bekerja dengan hati nurani sesuai kode etik kedokteran. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus menegaskan pengelolaan tambang hingga saat ini masih menunggu peraturan Presiden atau Perpres. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pidato Presiden. Gubernur Julius Selvanus memberikan tanggapan positif terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo mengenai pertambangan rakyat yang akan difasilitasi melalui koperasi. Menurutnya, pertambangan di Sulawesi Utara akan diatur dengan mengacu pada peraturan Presiden atau Perpres yang akan menjadi penjabaran dari undang-undang pertambangan yang ada. Gubernur juga bilang dirinya telah memberikan arahan kepada para kepala dinas untuk menyiapkan implementasi aturan tersebut. Tujuannya agar hasil pertambangan di Sulawesi Utara dapat diatur sesuai undang-undang dengan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Presiden kemarin menyampaikan pertambangan rakyat yang akan difasilitasi melalui koperasi. Maka kalau kita bicara pertambangan rakyat, ya sesuai Undang-Undang Nomor 167, di situ menyatakan ada 3, negara, kemudian swasta, dan masyarakat. Ya, penambangan rakyat. Nah, penambangan rakyat ini dijabarkan tentunya kepada koperasi yang disampaikan Bapak Presiden kemarin. Saya cukup berterima kasih tentunya untuk masyarakat Sulawesi Utara bahwa kita tentunya akan bersabar menunggu karena kemarin baru amanat beliau, dan kita menunggu Perpres dari Bapak Presiden terkait pertambangan, sehingga nanti kita akan menjabarkan aturan-aturan main tentang pertambangan, khususnya pertambangan rakyat yang akan dijabarkan di perkoperasian. Saya kasih arahan untuk kepala-kepala dinas untuk menyambut apabila
itu segera diundangkan atau perpres ini akan segera diturunkan. Dengan adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat, nantinya membantu pemerintah mengelola kegiatan pertambangan rakyat lebih teratur dan terukur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi KRI Semarang 594 berlabuh di Kota Bitung, bawa ratusan taruna Akademi Angkatan Laut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Kota Manado menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang bilang pihaknya tengah mempersiapkan venue untuk para atlet berlaga sesuai cabang olahraga yang diminati. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang bilang saat ini pemerintah Kota Manado sedang mempersiapkan perhelatan Akbar Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025, di mana Kota Manado menjadi tuan rumah. Salah satu fokus dalam menghadapi Porprov kali ini ialah mempersiapkan venue dari masing-masing cabang olahraga. Beberapa venue akan memanfaatkan fasilitas olahraga milik pemerintah setempat yang sudah existing, diantaranya cabur tinju, atletik, dan bola basket. Sudah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov, itu kita akan melaksanakan ini sebaik-baiknya ya, karena di Kota Manado juga ini kan adalah ibu kota provinsi. Tentu kegiatan ini harus lancar dan berjalan dengan baik. Kemudian juga tentu kita harus mempersiapkan venue-venue, tempat-tempat pertandingan. Saya pikir ini tidak terlalu sulit karena di Kota Manado juga sudah banyak venue-venue dari cabang-cabang olahraga ini. Tinggal kita merapikan saja, kita menyiapkan saja supaya nanti pada saat pertandingan ini sudah layak untuk dipertandingkan. Selain mempersiapkan venue, Pemkot Manado juga memiliki target agar atlet-atlet andalan Kota Manado bisa berkompetisi dan meraih juara dalam ajang bergengsi tingkat provinsi ini. Porprov tahun 2025 merupakan Porprov ke-12 dengan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 34. Porprov Sulut dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 24 November 2025 mendatang. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, kapal TNI Angkatan Laut KRI Semarang 594 Selasa siang sandar di dermaga Samuel Languyu, Kota Bitung. Kapal tersebut membawa 105 taruna Akademi Angkatan Laut yang akan melakukan latihan praktek Kartika Jalakrida atau KJK 2025 di Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan KRI Semarang 594 di Pelabuhan Bitung disambut antusias oleh pemerintah dan masyarakat. Kapal TNI Angkatan Laut tersebut telah membawa 105 taruna Akademi Angkatan Laut yang telah menjalankan latihan praktek pelayaran Kartika Jalakrida 2025. Para taruna Akademi Angkatan Laut tersebut selain melakukan latihan praktek Kartika Jalakrida di Kota Bitung dan daerah lain di Sulawesi Utara, juga akan mempromosikan Akademi Angkatan Laut kepada para anak muda di Sulawesi Utara agar bisa tertarik masuk Akademi Angkatan Laut. Sementara kegiatan kita di Bitung ini adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan CC kepada Forkopimda dan juga kepada instansi-instansi militer ataupun instansi samping, dan juga memperkenalkan para taruna ini kepada para pemuda di Bitung ini, sehingga harapan kita nanti dari perkenalan dan mereka melaksanakan sosialisasi tentang apa itu Akademi Angkatan Laut. Harapan kita nantinya para pemuda Bitung ini di Manado khususnya semuanya bisa untuk semakin menambah animo mereka untuk menjadi para taruna. Usai melakukan latihan praktek Kartika Jalakrida di Sulawesi Utara, KRI Semarang 594 bersama para taruna akan melanjutkan pelayaran ke negara sahabat Brunei Darussalam. Kegiatan Kartika Jalakrida di Sulawesi Utara ini diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Informasi berikutnya, Saudara, Gokem Food Court di Kelurahan Kakaskasen 3, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, kini telah menjadi lokasi baru yang menawarkan beberapa tenan kuliner dengan tampilan estetik khas Jepang dan jadi destinasi baru yang saat ini banyak diburu warga. Geliat pariwisata Kota Tomohon semakin semarak dengan kehadiran berbagai pusat kuliner yang menawarkan beragam pilihan makanan dan suasana yang nyaman. Sebagai kota wisata, pusat-pusat kuliner ini tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga destinasi favorit bagi warga lokal maupun wisatawan. Kehadiran lapak kuliner ini tidak hanya menampung para pedagang, tetapi juga menawarkan konsep food court modern dengan suasana yang nyaman, sehingga pengunjung bisa bersantai sambil menikmati beragam kuliner. Selain itu, beberapa food court dan kafe dengan konsep unik khas Jepang juga bermunculan dengan beragam pilihan bagi para pencinta kuliner. Hal ini menunjukkan para pelaku usaha kuliner di Kota Tomohon terus berinovasi untuk menyajikan pengalaman makan yang berbeda. Tempat ini awal mula cuma sebagai tempat kita keluarga untuk setiap weekend kita datang dan menginap di sini. Namun beriringnya waktu, berjalannya waktu, banyak keluarga, kerabat kita yang datang atau mau membuat acara di tempat ini. Dari situ muncul ide-ide dari keluarga kita mungkin untuk membuka usaha. Nah, setelah muncul ide itu, kita coba mengembangkan dengan membuat food court. Food court dengan beberapa tenan, yaitu ada keluarga kita, sehingga saya rasa bisa mengembangkan UMKM juga di tempat ini. Dan juga membuka lapangan kerja bagi orang-orang Tomohon. Tempatnya bagus, makanannya enak, harganya juga terjangkau. Keberagaman menu mulai dari hidangan tradisional hingga modern berpadu dengan suasana yang sejuk dan pemandangan alam yang indah menjadikan Gokem Food di Tomohon ini wajib dikunjungi. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Devis Pinontohan pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.